Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan TKA Matematika Wajib materi bilangan untuk bagian yang kedua. Nomor 11, ini ada bentuk pembagian bilangan pangkat ya. 0,25 ya, 0,25 ini kita sederhanakan dulu menjadi 25/100. Tapi kalau langsung paham langsung jadi seperempat silahkan aja ya. Ini saya bikin bertahap instruksinya untuk menjelaskan yang lupa mungkin ya. Jadi 25 sama-sama bagi 25 jadi 1/4 ya. Nah, 1/4 ini kalau kita mau dibikin pangkat, jadi sama aja 1/2 pangkat 2. Kalau dinaikkan ke atas, jadi ketemu 2 pangkat -2. Nah, jadi yang ini bentuknya menjadi 2 pangkat -2 dipangkatkan lagi dengan 2/2 pangkat -5. Nah, yang sebelahnya itu sepertiga. 4/2 itu 16, jadi 16/1. 2 pangkat -2 dipangkatin 2 itu sama aja 2 pangkat-4 ya. Jadi ini pangkatnya kita kalikan. -2 kali 2 itu -4. Per 2 pangkat-5. Dikurang. Nah, ini ada bentuk pecahan. Kita bagi dengan bentuk pecahan. Bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian tapi dibalik. Nah, ini ya bentuk pembagian bilangan pangkat. Pangkatnya sama aja bisa kita kurangi. Berarti 2 pangkat-4 dikurang -5. Gitu ya. Dikurang, ini kita kalikan jadi 1/48. Nah, ini bentuknya menjadi 2 pangkat-4 ditambah 5 ya. Dikurang 1/48. Ini sama aja 2 pangkat 1 atau 2 dikurang 1/48. Ini kita samakan menyebutnya 48 ya. 2-nya kita bikin 2/1 biar mudah menyelesaikannya. 48 dibagi 1, 48 kali 2, 96. 96 dikurang 1 ya, karena 48 bagi 46, 48 bagi 48 itu 1, 1 kali 1, 1. Jadi 96 dikurang 1, 95/48. Jadi opsinya yang itu ya. Nah, ini soal nomor 12, ini 64 sama 100 kan bisa diakarin. Tapi karena ada operasi pengurangan, kita nggak bisa langsung nulis jadi 1/8 dikurang 1/10, tidak boleh. Ini salah ya. Jadi kita selesaikan dulu di dalam tanda akar ini dulu. Jadi kalau kita ingin mengurangi pecahan, kita samakan penyebut. Ini kita kalikan aja ya, jadi 64 dikali 100 gitu ya, nggak apa-apa bikin gini aja. 64 dikali 100 kan 6400 dibagi 64 kita dapat 100 karena dikali 1 jadi 100 kurang 64 6400 dibagi 100 tinggal 64 dikali 1 64. Nah, setelah bentuk seperti ini 100 dikurang 64 itu 36, bawahnya tetap 64 dikali 100. Kenapa tidak saya kalikan? Itu cukup mudah kan penyelesaian saja ya. Akar 36 itu 6, akar 64 itu 8, akar dari 100 itu 10 gitu ya. Ini tinggal kita sederhanakan sama-sama bagi 2, ini 3, ini 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Nah, itu cara menyelesaikan bentuk akar seperti ini ya. Jangan sampai terkecoh dengan bentuk soal, ya, oke? Sekarang kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Soal nomor 13 ya. Nah, ini masih bentuk perkalian, pengurangan, dan pembagian bentuk pecahan desimal ya. Dan pecahan campuran. Ingat prinsipnya perkalian bentuk campur itu tidak ada, berarti harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 0,875 itu sama aja 875/1000. Ingat kalau ada angka 1000 kita pembaginya adalah 125 ya. Dikali dengan 2/7, 2 kali 7 14, 14 tambah 2 berarti 16, 16/7. Dikurang sama nih 375/1000 dibagi dengan
1 kali 8, ini kan 1 kali 8, 8 ditambah 7 jadi 15. 15 per 8. Oke. Ini bisa sama-sama bagi 125. Ini dapat 8, ini dapat 7 gitu kan ya. Ya, ini bisa saling bagi, 7 bagi 7 jadi 1. 16 bagi 8 jadi 2. Jadi dapat 1 kali 2, 2. Dikurang, ini karena bentuk pembagian. Oh, ini sederhanakan dulu ya, sama-sama bagi 125, dapat angka 3, dapat angka 8. Jadi ketemu 3 per 8 dikali dengan 8 per 15, gitu ya. Sama saling bagi juga, 15 dibagi 3 itu 5. 8 dibagi 8 itu 1. Jadi ketemu 1/5. 2 dikurang 1/5. 1/5 kalau kita jadikan desimal itu 0,2. 2 dikurang 0,2 kita bentuknya kita tulis jadi 2,0 dikurang 0,2 seperti itu ya. Jadi kita pinjam 1 tinggal 1 jadi 10. Jadi 1,10 kurang 2 adalah 8. Jadi 1,8 seperti itu ya. Ini kalau kita kalikan satu-satu dulu, kita bagi-bagi dulu ya lama ya. Jadi kita harus bisa menyederhanakan. Ya, ingat soal ini harus selesai dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Untuk menyisakan waktu untuk mengerjakan yang lain gitu ya. Nah, ini soal berikutnya. Ini antara tambah dengan kali, ya tentu kita kali dulu ya. Nah, 57 per 3 disederhanakan dulu boleh, kan hanya menyederhanakan ya, bukan mengoperasikan dengan sebelahnya ya. 57 dibagi 3 itu 57 kita bagi dengan 3. Nah, 1 dapat 3, 27 berarti 9. 19 berarti ya. Jadi ini 19. Ditambah 35 per 100 dikali 70 dikurang 1 gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan, kita coret gitu ya. Nah, jadi 19 ditambah 35 kali 7 ya, 35 kalau kita kalikan 7 itu hasilnya 35 3 21 24 245 ya. 245 per 10 dikurang 1. Nah, ini ada bentuk bulat, dengan bentuk bulat kita kurangkan aja 18 19 dikurang 1 18. Ini jadikan desimal kan jawabannya bentuk desimal 24,5 ya. Jadi 18,0 gitu ya, untuk menyamakan bentuk komanya kita tambahkan dengan 24,5. Kita tambahkan dapat 0 tambah 55, 8 tambah 4 12 1, jadi jawabannya 42,5 yang opsi C. Itu ya. Jadi harus bisa menyederhanakan permasalahan untuk memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan. Semakin cepat kita mengerjakan, semakin banyak sisa waktu yang digunakan untuk tipe soal yang membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih bentuk ini. Ini ada perpangkatan ya. Yang harus ingat ini bentuknya begini ya. Jadi kalau ada negatif 5 pangkat 2 ini artinya negatif 5-nya dipangkatin 2, negatif 25. Beda dengan kalau negatif 5 dipangkatin 2. Nah, ini kalau negatif 5 dipangkatin 2 artinya negatif 5 dikali negatif 5. Ini bentuknya. Ya. Sama dengan positif 25. Jadi gitu, hati-hati penulisannya ya. Karena tidak menggunakan kurung, berarti operasinya seperti yang di atas ini. Jadi 5-nya dipangkatin 2 sendiri, baru dan saat negatif 1. Jadi awalnya ketemu negatif 25. Nah, ditambah dengan, ini kita kalikan. 3 kali 12 itu 36, nolnya ada 2, gitu ya. Kemudian dibagi 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kita sederhanakan jadi 1 per 2. 1 per 2. Jadi yang udah hafal 0,5 jadi 1 per 2 silakan saja ya. Negatif 25 ditambah 3600. Nah, karena pembagian dengan bentuk pecahan, ini harus kita kali tapi dibalik. 21. Jadi negatif 25 ditambah 7200. Jawabannya tinggal 7200 dikurang 25. Nah, 7200 kita kurangi dengan 25. Oke. Ini kita pinjam 1, ini jadi 9, ini jadi 10 gitu ya. 10 diambil 55, 9 diambil 27, 1, 7.
7.175 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini kalau mau kita selesaikan satu persatu itu lama ya. Lamanya kita kalikan dulu, 15 kali 10 kita kali 3, 12 kali 18 kali 7, ya kelamaan. Prinsipnya apa? Kita bikin perbandingan saja. Ya, kita bandingkan ya. Ini angka 15 per 12 sama, kita hilangkan saja. Ini 8 dengan 8 juga sama, bisa kita hilangkan saja. Tuh ya. Kemudian, nah ini tinggal angka 10 dikali 3 per 7, ini 7 dikali 5 per 7. Ini kalau kita selesaikan bentuknya menjadi 30 per 7. Ini kalau kita selesaikan, kita dapat 35 per 7. Jadi kesimpulannya adalah mana? Besaran yang sebelah kanan. Berarti kita simpulkan bahwa A lebih kecil daripada B. Jadi A lebih kecil daripada B. Seperti itu. Kalaupun mau kita kalikan, kan bawahnya sudah sama nih. Ya udah yang atas kita kalikan saja. Ini 15 kali 10, 150. Kalau kita kalikan dengan 3, kita ketemu 0,51450. Jadi ini 450 per hasil kali bawahnya kita anggap ada ya. Nggak usah kita kalikan. Yang atas juga sama. 15 kali 7 kita dapat 5, 3, 10 gitu ya. Kemudian kita kali dengan 5 lagi, ketemu 105 dikali 5. 5, 2, 5 ya. Nah kan ketahuan ya, di sini dapat 525, ini dapat 450. Tapi kan prosesnya lama, mendingan kita coret-coret ya. Nah, jadi semakin cepat kita mengerjakan, semakin mudah. Tapi tidak menyalahi aturan ya, ini hanya teknik perbandingan saja. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, masih bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk perkalian. Penjumlahan dan pembagian. Nah, ini ada pembagian dan penjumlahan kita bagi dulu. Jadi 2 per 9 kita bagi dengan 5 per 10 atau langsung aja kita 1 per 2 ya. Nah, ini sama aja 2 per 9 kita kali dengan 2 per 1. Hasilnya adalah 4 per 9. Yang sebelahnya 0,25 sama aja 625 per 1000 dikali 10 ya. Ini kita bagi. Nah, ini karena bentuknya desimal, jadi ini kita biarkan aja dalam bentuk desimal. Kita bagi berarti 6,25. Nah, ini kalau mau jadikan bentuk desimal, ini kan 4 per 9. Cirinya kalau dibagi 9 pasti angkanya berulang. 0,44 dan seterusnya gitu ya. Dan ambil angka aja menyesuaikan dengan begini. Nah, karena sudah selesai, berarti ini ketemu sama aja, kita ambil 0,44 ditambah 6,25 dikurang 1 gitu ya. Ini kalau langsung kita tambahkan dapat 6,69 dikurang 1,00 gitu aja. Hasilnya sudah 5,69. Jadi jawabannya ini. Itu ya. Ini mirip seperti yang tadi, cuman ini harus kita ubah dulu ya. 0,875 itu sama aja 875 per 1000. Kalau kita sederhanakan lagi sama-sama bagi 125 dapat 87 ya. Jadi bentuk yang A itu sama aja 7 per 8 dikali 10 per 18 dikali 3 per 7. Nah, yang B itu 15 per 12 dikali 7 per 18 dikali, nah 0,222 itu sama aja 2 per 9. Oke, kita main coret-coretan sama seperti tadi. Ini 18 dengan 18 bisa saling coret, kemudian 7 dengan 7 ini bisa saling coret juga. Nah, menyisakan angka ini. Jadi ketemu ini ada yang saling bagi lagi. Oh, ini bisa bagi ya. Kok yang coret cuma 2 ya, 7 sama ini. Nah, ini 3 dengan 15 itu dapat apa? 5 itu ya. 5 dengan ini jadi 2. 2 dengan 2 ini jadi habis gitu kan.
Nah, tinggal bawahnya nih sama bagi juga, sama-sama bagi 4 ini 2, bagi 4 ini 3. Nah, jadi dapat A itu 1/14, sedangkan B itu sama dengan 1/27. Nah, jadi kita simpulkan 1/14 dengan 1/7 ya pasti besaran yang A. Kalau masih bingung, ingat waktu di kelas berapa pembandingannya, kelas 4 atau kelas 5 ya. Kalau untuk membandingkan ini tinggal dikali silang aja ya. Ini kali sana, ya ini kali sana jadi 27. Ini kali sana dapat 14. Ya jelas bisa kayak ini ya gitu ya. Itu kan cara membandingkannya seperti itu kalau waktu di SD diajarkan. Jadi kesimpulannya adalah A lebih besar daripada B. Nah itu teknik-teknik pengerjaan untuk memudahkan kita menyelesaikan persoalan bilangan di tes kemampuan akademik ya. Cukup dulu, nanti dilanjutkan lagi dengan materi TKA yang lainnya. Silakan ikut saja channel ini. Jangan lupa di subscribe dan di like biar materi-materi yang akan saya bahas bisa langsung diterima. Ya. Sekian dulu, terima kasih.